cek. Monitornya dibalik ke belakang. Dan di sini nggak dengar. Mas, ya salon miring ke sini sedikit. Iya, lagi. Ada sedikit. Yang sini sudah monitor ini sudah bagus. Dengar ya Bu? Jackson. Nah yang sini nggak dengaran. Belokin ke sini. Memang rewel, masalah sound ini paling penting. Kasihan juga saya di sini. Kasihan. Saya agak kesini sedikit. Sebentar lagi saya mau turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'amdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah innahu ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Memang mikir kaya ngono. Walaupun suara saya bagus sudah jelek gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ekornya tambah sedikit, efeknya tambah sedikit biar agak nyaman ya. Jam-jam sekian ini jamnya tidur ya Bu. Tambah sedikit lagi, tambah dikit lagi, efeknya tambah dikit lagi, modulnya tambah dikit. Lailam minal masjidil harami iladil aqsal ladzi. Bagus, dikit lagi. Masih cek sound dulu. Alladzi barakna hawlina alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kan ada efeknya udah nyambung. Tadi Ustadz baca Quran nggak ada efeknya, ngeden-ngeden ya. Penting sekali ya. Ibu bapak yang kami hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita masih bisa ikut Isra Mi'raj yang kesekian ribu kalinya. Alhamdulillah. Salam salam terlimpah pada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul umam, khairul anam, wa khairul insan, baginda Nabi kita yang selalu kita harapkan, baik itu syafaat dunia ataupun di akhirat yang kekal dan abadi. Amin. Kemudian yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para satid, al-akhos, mudir ma'had ahadiyah sisi tak mana ini Darul Khufat An-Nahdiyah. Dan Ustaz, sudah saya bayar, hari ini saya kunjung ke sini.
Berapa waktu saya masih janji, insya Allah saya kunjungi pondok ini nanti. Dan baru tak kunjungi nanti berkah dan banyak muridnya ya. Lunas. Ya, saya janji tak bayar, datang. Kemudian Bapak Bupati Musirawas, Ibu ya, Ibu Bupati Musirawas yang diwakili oleh Bapak Kabak Kesra yang kami hormati. Kemudian Bapak Camat Kecamatan Purwodadi, beliau tadi tanya sama saya, masih kenal dengan sama saya tuh loadingnya sama Lurah Bisri Katon Tukumulyo, belum ada, padahal beliau itu tetangga ayah, dan beliau itu tetangga di air Satang sana. Nah, lupa saya, dulu saya ketemu beliau tuh masih sangat ganteng, Bu. Sekarang ya masih ganteng. Aku kalah sidik ganteng gini agak. Kemudian Ketua Ibnu Provinsi Sumatera Selatan beserta anggota dan kawan-kawan yang sempat hadir di tempat ini di Bumi Musir anak susunya yang kami cintai dan kami banggakan, semoga menjadi Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Amin. Kemudian Akhinal Karim Bapak Kiai Munir Fatoni, Bapak Kiai Makin, ada Bapak Kiai Jajang, ada Pak Kiai De, ada Pak Kiai Alfi, ada Pak Kiai lain. Akhinal Karim, orang tua kita Bapak Haji Mulyana yang kami hormati. Kemudian Ibu Haja Sugini sebagai Ketua Cabang Muslimat NU. Ini tadi ada pesan dan titip salam dari Dewan Pakar Muslimat NU Musirawas, Bunyai Haja Fadila Zuria. Titip salam kepada seluruh anggota muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seyogyanya beliau mau ikut mendampingi saya di sini, tapi beliau ngisi acara muslimat di Kecamatan Muara Beliti. Ya ini, tadi Ibu Ketua Muslimat, kami roadshow sekecamatan Muara Beliti untuk membentuk ranting sampai ke desa-desa. Itu muslimat, padahal ini muslimin, tapi mendampingi muslimat. Jadi saya turun langsung membentuk ranting-ranting ya, pengurus anak cabang sekecamatan Muara Beliti, 11 desa 1 kelurahan. Ternyata Pak Ketua Ibnu Wilayah mengenalkan NU itu tidak semudah itu. Tidak semua orang mudah menerimanya. Padahal baik NU, ngkonge NU, Pak Dini NU, amalane NU, urip NU, sakit NU, mati NU, rejepan NU. Begitu dikenalkan NU, ini politik mbahmu. Ternyata tidak mudah Pak Camat mengenalkan NU itu, nggak mudah. Padahal kelakuan kita tiap hari itu ya NU. Gimana? Kunut NU, tahlilan NU, sok mirot NU, mulutan NU, rabi NU, pegatan ora. Pegatan melek NU barang. Tapi yang heran itu tulisannya itu NU, tapi bocor ini kok salah. NU itu cuma di pom bensin bos. NU smoking. Nih kita mungkin. Aku mau nih NU pak. Padahal tulisannya itu NU, tapi orang bacanya apa? NU. Ini sudah pernah ikut PKP apa belum ini? Belum ya. Ada yang sudah ya. Kalau saya tanya, mesti kalau udah ikut PKP, insya Allah ngerti jawabnya. Siapa kita? Aku baru tahu PKP. Kalau belum jawab, belum PKP. Tak takonin, siapa kita? Siapa kita? NKRI. NKRI. Pancasila. Pancasila. Aswaja. Itu baru kita itu. Anda tenang, semangat dulu. Kepada rekan panitia yang kami hormati, adik-adik, anak-anakku semuanya,
terutama tadi yang sudah tampil dengan menggunakan dua bahasa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, satu lagi saja nih bahasa Jawa. Ini udah hilang bahasa ini, bahasa kerajaan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum ngaji Isra Mi'raj, ayo berdoa bareng-bareng mumpung masih bulan Rajab. Bersama-sama gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana, barik lana Rajab wa sya'bana, balighna wa balighna Ramadana. 3 kali. Allahumma barik lana, barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana. Lagi sekali terakhir. Allahumma barik lana, barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami panjang sampai bertemu dengan Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Selesai doanya, sekarang ngaji. Nggih Pak Ibu nggih? Walaupun rodok ngantuk sithik-sithik ngaji. Dan juga saya lupa menyebutnya tadi, rekan dan sahabat saya senior Mubaligh Musirawas Kota Lubuk Linggau, Ibu Hajah Sumartini. Leres mboten? Martini. Jenang menaik Bu Hajah Martini ya. Jadi suami beliau itu murid saya ngaji di Kota Lubuk Linggau waktu itu. Oh gitu. Terus minta doa sama saya, Ustaz saya minta kasih jodoh ya tak doa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bujundang teko. Saya sendiri main-main sama dia waktu itu, sama Pak Ustaz Min itu main-main. Ini gak main-main loh, aku doanian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gunung asam di gunung, garam di laut, bertemu di Wajan juga. Bu Sumarti di Gunung Mirasi, kemudian Pak Minnya berada di Marga Mulia. Itu ketemunya entah di mana waktu itu. Yang jelas doa itu pasti bekerja. Ini saya ada PR sekitar 7 Ustaz. Ada orang datang 7 minta jodoh semuanya. Siapa yang Ibnu atau PNU yang mau dijodohkan? Ayo ngacung. Nanti tinggal ngomong lagi ya. Harga bisa ditawar. Pernah saja request. Ibu bapak yang kami hormati, hari ini saya akan bicara 4 hal penting. Pertama, asal usul Isra dan Mi'raj. Yang kedua, budaya sowan sepuh dan kiai adalah peristiwa Isra Mi'raj. Yang ketiga, dengan Isra Mi'raj turunlah rahmat kasih Allah untuk umat alam semesta, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, kami akan beberkan sedikit dari ketua Ibnu tadi itu. Saya akan beberkan tentang bonus demografi 2030. 4 judul ini, 1 judul 1 jam. 4 judul, sanggup?
Waduh, saya juga nggak sanggup Bu Martini, ya. Tapi yakinlah, tidak perlu panjang dan tidak perlu lebarnya. Yang penting pahamnya terus ngelakoni. Allahumma amin. Kalau mau macam itu masih saya tanya, sanggup, sanggup, siap, siap. Terus aku terakhir, wani birang. Ngaji santai ya. Pak Kabang, kita ngaji santai ini, nggak ngaji tegang-tegang ini ya. Kenapa? Ini sudah hampir hari tenang. Sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Biar lebih nyambleng ya. Sholli ala Muhammad. Salawat tasbih dibaca. Salawat tasbih dibaca bersama. Ini zaman fitnah, zaman adu domba, zaman hasud. Baca salawat tasbih biar kita selamat dari fitnah-fitnah itu. Allahumma amin. Sarang-sarang ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asyghili zalimin bizalimin. Allahumma salli Muhammad wa asyghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. IPPNU Ibu-ibu nggak usah. Sudah. Wa ash. Bagus, lanjut. Allah. Wa asyghili wa akhrijna min bainihim wa sing saniki sing sepo-sepo kita semuanya sholawat tibil qulub sebab akeh penyakit saiki ben sehat waras. Allah nggih. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha afiyati abada wa nuri absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semua Allahumma ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuri absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
lagi ngaji. Mungkin ada yang sudah pernah tahu asal usulnya Isra Mi'raj, dulu pernah, sekarang diulangi jadi lebih hafal. Yang belum tahu menjadi tahu. Nah, yang sudah hafal tambah hafal, yang lupa jadi ingat, yang belum tahu jadi tahu. Begini Bapak Ibu, kalau bahasanya Plembang, apa itu Pak? Kalau bahasa Plembang apa? Ngambok, ngerti ngambok? Ngambok, ngerti ngambok? Bukan ngambok, aku ngambok ibu itu, apa namanya itu? Pamer ya. Aku ngambok sampean, gitu. Umpamanya ngambok bi, aku di mobil hanya, aku di rumah hanya, aku di bojo. Apa jenis bu? Maneri terus manas-manas itu, gitu. Satu hari begitu. Langit ini ngambok sama bumi. Kami langit punya aras, makhluk yang agung. Namanya Sidratul Muntaha. Ada lagi ngambok lagi. Aku punya Baitul Makmur, tempat berkunjung dan tawaf malaikat. Aku punya Jannah yang pintu tingkatannya ada 7 pintu. Ya kan? Namanya diamboi. Panas kupingnya. Dek, ping sapa wani ngudek. Karena diamboi itulah bumi juga akhirnya ngambok juga. Yalah kamu punya aras, yalah kamu punya Baitul Makmur, yalah kamu punya surga. Kan surga tempatnya di sana semuanya di langit. Yalah kamu punya malaikat, yalah kamu punya bidadari yang cantik-cantik seperti itu. Allahumma ya, kalau nanti saya menjadi soleha, saya akan menjadi yang paling cantik daripada bidadari. Allahumma amin. Karena diambok isi bumi, akhirnya ngomong juga, yalah kamu punya aras, kamu punya surga, punya bidadari, tapi di bumi juga aku bumi punya Ka'bah. Ya kan? Lagi-lagi aku di bumi juga punya air yang mengalir. Ya Bung ya? Panas-panasan. Aku di sini juga punya panglima perang yang hebat. Nah terakhir, iki sekali diambok ini, Bu Martini, sekali diambok kayak ini, langit nggak bisa ngomong nih. Aku di bumi punya Nabi Muhammad. Begitu diambok yang si kok ini, langit gak wani ngomong deh, diem membisu. Diam gelenya. Tuh gak ada nabi, nggak ngalang itu cowol nabi. Goni nyongi kene anak nabi nih, ya kayak Nabi Muhammad. Nah, kalau orang kali bening kan gak bisa Muhammad. Goni nyongi eneng nabi sing mulya jenenge Nabi maka sahadatnya orang biyen nggak fase kayak kori-kori sekarang Pak Jajang. Bismillahirrahmanirrahim fase. Kalau dulu Bismillahirrahmanirrahim gitu. Asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu sekarang. Kalau dulu namun zaman baheulanya kayak biyen bareto asyhadu alla ilaha illallah wa ana Muhammad Rasulullah. Salawat Jibril api itu sekarang. Sallallahu ala Muhammad biyen ora. Sallallahu ala Muhammad. Aku duwe nabi jenenge Muhammad. Begitu sebut Muhammad, langit gak berani berbunyi, malaikat meneng aras diem, semuanya surga diem. Kenapa? Semua sealam jagat raya langit bumi itu kalah sama satu titik, namanya Muhammad. Khalaqtuka min nuri wa khalaqtul khalqa min nurik.
Aku ciptakan Muhammad dari nurku, dan aku ciptakan seluruh jagat raya alam semesta, langit bumi, kok nuri Muhammad nambene bumi. Begitunya Nabi Muhammad ini. Begitu sudut Nabi Muhammad, cep, langit diem, malaikat diem, ngerengek lapong. Ya Allah, aku barusan malu banget ngambok-ngambok sama si bumi. Saya punya surga, saya punya malaikat, saya punya bidadari, saya punya aras, saya punya sirat, saya punya sidratul muntaha, saya punya macam-macam di surga. Ternyata semuanya kalah dengan satu titik, namanya Muhammad. Nggak eneng Nabi Muhammad, nggak bakalan eneng surga, neraka, bidadari, ora eneng kabeh. Maka yang menang bumi, karena bumi ini punya Muhammad lebih mulia daripada yang langit. Langit iri, malaikat lapor, Gusti kula iri. Masa sing bumi tok sing didek-dek, masa bumi tok sing disambangi, masa cuma bumi saja yang didatangi, masa cuma bumi saja yang ditempati, masa ya cuma bumi tok yang disowani. Mohon ya Allah, sowankan Muhammad itu ke tempat kami ya Allah. Akhirnya Bapak Ibu yang kami hormati, Nabi Muhammad dikirimi surat langsung. Nama suratnya surat Al-Isra ayat 1. Baru dipanggil, tidak melalui siapa-siapa, enggak melalui ajudan, tidak melalui protokoler, tidak melalui tim khusus, enggak ada. Apalagi tim kemenangan, enggak ada. Tim pun gak ada satu pun, tapi Allah langsung manggil, suratnya khusus, namanya surat khusus. Bayangkan kalau Pak Presiden panggil saya secara khusus, berarti itu sangat penting dan berharga. Gini mboten? Begitulah, saking pentingnya panggilan ini, tidak melalui Jibril, poso melalui Jibril, yang namanya zakat melalui Jibril, yang namanya perintah-perintah lain melalui Jibril. Tapi untuk manggil yang satu ini tidak pakai perantara, dipanggil suratnya langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes, sudah? Urung ya Bu ya. Sehingga Bapak Ibu, kita yang tinggal di bumi ini ojo khawatir. Kita punya sandaran, kita punya andalan, kemudian kita punya jagoan, jago ngerayu Allah, jago manjurnya doa kepada Allah, jago yang akan kita sandari. Nanti syafaatul ummah, siko ini kita punya lain, tidak punya yang lain. Ibu, Nabi Adam masih bersandar dengan baginda Nabi Muhammad, Nabi Yunus, Nabi Hud, Nabi Harun, Nabi Musa yang jagoan perang itu pun masih menyandar kepada Nabi Muhammad. Kita kihutu umat Nabi Hud, bukan umat Nabi Musa, bukan bangsa langit, bukan bangsa malaikat. Kita duduk di sirpe Purwo, jadi di Musirawas, di Indonesia, ya cuma ngaji kelesetan, senakin di sini telu. Gak masalah gak masalah. Mau senang sekarung kan, mau senang di sini telu, gak urusan. Sementing kita melu ngaji di bawah payung Rasulullah, insya Allah kita akan katut. Allahumma amin. Wa ma kana liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak akan menyiksa umat manusia, khususnya umat Rasul, khususnya umat Nabi Muhammad. Allah tidak sekali-kali mengadab, Allah tidak sekali-kali mensiksa umat Nabi Muhammad di satu kaum, di satu desa, dunia ataupun akhirat. Wa anta fihim, selagi Muhammad ada di dalam situ. Alhamdulillah Nabi Muhammad ada di bumi. Alhamdulillah. Jadi Allah tidak akan mengirimkan adab dunia ataupun akhirat.
Allah tak akan mengadab umat Rasul selagi Muhammad ada di situ. Dalam tafsir di antaranya Muhammad ada di situ, kita berada di dalam panji bawah naungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya menjalankan syariat beliau, atau yang paling mudah kita berbanyak membaca sholawat. Sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad. Mau tak kasih satu hadis kecil. Man salla'a salli alayya, man salla alayya lailan wa naharon fid dunya aktsara azwajuhu yaumal qiyamah. Terjemahkan enggak Bu Martini? Man aktsara alayya salatan lailan wa naharon fid dunya aktsara azwajuhu yaumal qiyamah. Sapa sing gelem maca selawat awan bengi bakal akeh bojone. Dijelaskan nggak Pak Gini Pak? Ada hadis Nabi kecil, siapa orang Islam yang baca salawat pagi, sore, siang, malam di dunia, maka besok dia akan banyak istrinya. Amin. Bayangin, jadi NU tinggal yo menanya, jangan juga Kok sih tau keterangan itu sampe nurut dijelas mah, terus ngomong mose. Rumah sing temenan ngaji nih. Siapa orang yang baca sholawat di dunia pagi, sore, siang, malam, besok di akhirat banyak istrinya. Ini penasaran, Bu? Di akhirat wis wedi tenan poligami. Zamannya zaman kayak gini, tenang aja Pak. Kita laki-laki yang banyak salawat pagi, sore, siang, malam di dunia ini, besok kita sama yang ini. Bu, suami punya istri banyak tuh di akhirat. Sama aja khawatir ya. Winang akhirat tidur ngene. Ring akhirat. Lah terus ibu yang semprotes maning. Pak Imam priwe. Lah engko bojone bapak iki akeh nyongi kepriwe. Kalau suami saya nanti di akhirat istrinya banyak, gimana dengan saya? Hah? Gimana? Kumaha? Lamun winte kumaha? Saya mau dikemanain? Tenang Pak Kabak. Istri yang soleha, istri yang bagus, yang ati Allah, ati Rasul, istri yang semacam ini, walaupun sekarang irung kaya prio, walaupun irungnya pesek, dia begini, walaupun pendek, tapi kalau soleha, ibu-ibu bisa akan jadi yang paling cantik di antara yang banyak itu. Tepuk tangannya mana? Menengai. Tenang Bu, makanya jenengan Bu, di dunia ini yang penting terima saja, cukup Pak. Bapak-bapak saya kasih tahu ya, istri itu mintanya nggak banyak-banyak, nggak minta nak kayo, nak mobil Pajero, enggak, betul Bu. Ibu itu yang diminta cuma cukup, ibu ya. Arpe masak beras cukup, arpe rioyo baju cukup, arpe tuku pulsa cukup, arpe bayar SPP anak cukup, mau bikin rumah cukup, daftar umrah haji cukup. Istri itu gak banyak minta Pak Abang, cuma cukup, nggak perlu lebih ya Bu ya. Cukup ya alhamdulillah. Ini Bapak Ibu, saya terkesan satu ayat ini, wa ma kana liyu'adzibahu
wa ma kana liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab satu kaum itu, umat Muhammad khususnya ini, selagi nama Muhammad ada di situ. Nama Muhammad siapa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh baca selawat apa saja, yang panjang, yang pendek, yang separuh, yang redaksi pendek, yang panjang boleh, singkat juga boleh. Bapak Ibu, Allahumma sholli Muhammad, shollallahu ala Muhammad, mulai dari salat nariat, munjiat, sholawat tibil qulub, kemudian sholawat tasghir, ada juga sholawat dongkrak. Sudah pernah dengar sholawat dongkrak? Tak ajari ya Bu. Sholawat dongkrak itu dalam bahasa Arab sana namanya sholawat al-usiriyah. Sholawat al-usiriyah itu bahasaku sholawat dongkrak. Itu bisa dilihat ibu bapak neng kene Purwodadi, ngene Bu Haja Martini, ibu-ibu lain, ene wong genduren wis bagi ceting kabeh, bagi berkat kabeh. Sikok maca selawat buyar mungkin. Sholli ala Muhammad, balik. Itu namanya sholawat al-usiriyah. Sholawat kanggo enggak percaya tes be. Begitu panitia nanti sudah menyampaikan salam, sikok aja baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad, buyar sama. Itu namanya sholawat al-usiriyah. Yang penting Bu, sholawat opo wae diwaca itu pasti ada manfaatnya. Sholawat Nabi. Allahumma. Ada lagi satu lagi, ma wa ma kana liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab satu kaum, Allah tidak akan mengadab umat Rasul selagi orangnya masih mau astagfirullahaladzim. Segede-gede dosa masih gede ampunan Allah, sebanyak-banyak dosa masih banyak ampunan Allah. Maka kita yang maksiat, kita jangan putus asa. Tapi kata si pensarhil tadi, maksiat walaupun kecil jangan diremehkan. Kecil orang awak seketek-ketek jadi dua ketek. Sedikit-sedikit lama-lama jadi mungkin. Dosa kecil jangan diremehkan. Kemudian punya dosa besar, jangan putus asa. Sebesar dosa kita masih besar ampunan Allah. Sebanyak dosa kita masih banyak ampunan Allah. Maka pantes-pantesin nek wong tua-tua ki oke maca istighfar. Bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Itu yang biasa dipakai pujiannya wong NU. Di mana? Masjid, di musola, habis adzan, la ilaha illallah, astaghfirullah, sampai nunggu imamnya datang ya toh. Karena sing adzan tua, sing pujiannya tua. Nek masjid api, sing adzan nom api. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siti api, miki api sing adzan muda, Ibnu kok sing adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini model Madinah toh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Model mana? RCTI. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok tadi yang aku tahu mampir melanggar singatan ngono. Pas ngepasi, lagi ngepasi yang ketemu yang gitu. Lah kalau bisa kan mesti pujiannya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. La ilaha illallah. Makmumnya loro. Dua. Kalau di Palembang jangan mana? Dua makmumnya. Noleh ke belakang Pak Dedi. Sawu sufufakum. Sawu seluruh lurus. Wong loro. Aduh, ngimam itu habisan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terakhir coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ini coba. Repot. Coba kalau imamnya kakak dari sini, dari Pondok Pesantren Tahfidz Quran Anadia, hafid pisan ling imami enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak usah komando 1, 2, 3 kompak, tapi bail maghdubi alaihim waladdallin. Amin ini. Ini loh pentingnya kata Pak Ketua Ibnu. Bagaimana sebuah kepemimpinan itu loh. Imam itu pemimpin, aminnya makmum tergantung waladolinnya imam. Nih waladolinnya api, mesti aminnya api. Kalau waladolinnya wae cangkem elek, pasti masalah kan nggak mau amin bos, ampek. Maka Ibnu EPPNU yang sudah dilantik bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, bekerja tuntas. Insya Allah ke depan Indonesia akan maju. Amin. Bangga ya anak-anak NU begitu. Kau kira NU itu cuma ngurusi tahlil toh? No. NU ngurusi cuma Yasin, manakiban, istighosah? No. Sekarang anak-anak NU itu sudah berkembang pesat sampai ke Australia, kemudian sampai ke daerah Eropa, kemudian sampai di Afghanistan. Di Afghanistan itu ada namanya NUA, NU Afghanistan. 45 tahun perang saudara. Tekani pengurus NU aman. Tekani pengurus NPBNU datang ke sana. Islah selesai perang 45 tahun podo islami. Siji la ilaha illallah, siji la ilallah, siji Allah Akbar, Allah Akbar, Allahu Akbar. Sana juga Allah Akbar. Perang 45 tahun gak damai-damai, datang pengurus NU selesai. Kenapa? Karena NU itu mulai dari orang tua sampai pemuda punya organisasi dan sudah organisasi teruji, keabsahannya teruji. Lo paham? Paham gak? Bagaimana sebuah kepemimpinan tergantung waladolinnya imam. Nek waladolin suarane api, insya Allah amine melu api. Tua muda bujang gadis tua pejabat rakyat begitu waladolin amin, nggak usah dikomando 1, 2, 3 awas, nggak pakai awas, nggak rata aminnya ya, nggak pakai waladolin awas, nggak rata, nggak pakai gitu bu. Begitu waladdallin sudah langsung rata dewek. Maka betapa pentingnya sebuah imam. Tapi sama jangan pilih Imam Aswali. Ya Pak Ibu ya,
kecuali nanti tahun 2045 saya calon presiden nanti ya. Iya, saya buktikan malah dolinnya aminnya. Lanjut ya. Jadi yang pertama, sejarah Isra Mi'raj itu dari ambokan langit kepada bumi. Langit punya surga, punya ini, tapi bumi ngambok juga, pamer juga, punya siapa yang paling hebat. Nah, tadinya dicuekin, kami di dunia punya Ka'bah, eleh mau Ka'bah wae. Aku di bumi punya Nabi Musa, eleh Nabi Musa wae. Di bumi aku punya lautan yang lebar, ikannya banyak, eleh mau lautan. Begitu, di bumi aku punya Muhammad. Loh, banggalah, senanglah, bersyukurlah tinggal di bumi. Bumi ini pernah dihuni oleh Nabi Muhammad SAW. Selagi kita banyak membaca selawatnya, kita mau bertobat sebelum kita meninggal dunia, menjalani syariat menurut kemampuan kita yang kita paham dan kita kenal dari guru-guru kita, insya Allah tinggal melu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn qulubi. Wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salli ala Muhammad. Yang kedua, hikmah Isra Mi'raj. Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra, beliau bertemu dari beberapa nabi senior. Nabi senior mulai dari Nabi Adam, Yunus, Hud, Ibrahim, seterusnya sampai beberapa nabi ketemu. Kesimpulan dari ini adalah bahwa NU Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah membudayakan untuk sowan kepada yang senior dan kepada yang sepuh. Man lam yarham saghirana wa yuwaqir kabirana falaisa minna. Bukan golongan umatku, kata Nabi, orang yang tidak menghormati yang lebih tua, lebih alim, lebih sepuh, dan dia tidak menyayangi yang lebih bodoh, lebih muda dan lebih daripada anak-anak. Halo. Maka orang NU membudayakan untuk bersilaturahmi, sowan kepada para sesepuh. Nabi sowan dulu, mau mimpin dunia segede ini, mulai dari pasukan perang, ekonomi, dakwah, mulai dari metafisika sampai fisika. Nabi mau mimpin dunia sebanyak ini. Tapi Nabi walaupun sudah diparingi sempurna, beliau adalah orang yang sempurna, orang yang mustafa, yang terpilih, tapi beliau masih menghargai yang senior. Temu sama Nabi Adam, kemudian temu sama Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Idris, dan seterusnya. Maka ayo kita yang muda-muda jangan lupa sowan kepada yang lebih sepuh. Nah, pondok sing nom sampai ke sowan. Mana pondok-pondok yang muda, sowan dulu. Nah, kita udah diajari oleh ulama kita, ada di antaranya ziarah wali songo. Kenapa? Sowan. Membiasakan ini, menghormati yang sepuh, menghormati yang senior, karena orang yang lebih tua itu pastilah paling tidak banyak pengalaman hidupnya. Gini apa mboten? Monggo mantu mentang-mentang wis pangkate wis S3 jenenge doktor, wis ora gelem sowan karo mertuane, mobil wis Pajero panas njaba jero. Bu, mentang-mentang sudah punya titel, mentang-mentang sudah punya gaji, mentang-mentang sudah punya jabatan, punya mertua nggak punya S, gengsi untuk sowan kepada orang tuanya. Gurunya punya ngajar dia cuma ustadz, tidak punya titel apa-apa.
Yang muridnya punya titel sudah tidak mau lagi sowan kepada gurunya yang tidak punya titel. Terpaksa karena zaman begitu, terpaksa Pak Imam kuliah lagi, Bu. Iya, Bu. Gara-gara ini Bu Martini. Gara-gara ini Pak Munir ya. Nah, sekarang lagi nempuh S2 sekarang ini. Nah, sing tua gelem kuliah S2 mengko sampean cicil-cicil gak gelem kuliah sampean. Halo? Halo? Kalau sampean nanti, kalau saya S2, sampean mesti harus S3. Gitu? Tapi ingin anak-anakku semuanya, para pemuda, sehebat-hebatnya kita S1, S2, S3, tapi yang mengantarin kita cuma 1 S, SD. Oke, ngono loh, Ustaz. Kebanyakan yang ngantri kita S1, S2 tuh bapak emaknya tuh lulusan SD, SR bahkan, ya Pak ya. Malah ibuku loh sekolah gak tamat. Kelampat SD sudah nikah. Ibu saya, iya, ayah saya itu lahirnya tahun 1921 Pak Bapak. Jadi meninggal kemarin 2022, berarti 102 tahun. NU belum berdiri, bahkan Indonesia belum merdeka. Itu nggak punya S itu, gimana? Tapi walaupun nggak punya S kan wani. Allahu Akbar. Wani. Halo. Iya Bu Martini, ada yang jantung. Lanjut ya. Ayo. Ini ada satu hadis Rasulullah SAW, malam yarham saghirana wa yuqir kabirana falaisa minna. Bukan termasuk golongan umatku sing wong tuwek enggak nyayangi sing cilik orang menghargai sing luwih tuwa. Nah, Rasulullah Mi'raj ini dalam rangka budaya sowan kepada senior yang lebih tua dan berpengalaman. Walaupun beliau digelarnya Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi itu penutup para nabi dan rasul, tapi enggak apa jenenge? Bahasa Jawa ini metehek. Kalau bahasa Palembang apa? Ustaz, bahasa Palembangannya apa metehek itu? Agak-agak apa nih? Apa tuh kan bahasa Jawa? Bahasa Palembangnya apa? Arogan. Kemanya? Kemelelet. Ya. Nek basa nggon aku kemelinti. Nek basa Jawa, gua Surabaya kemeletak. Ya tahu ya? Ada orang yang sudah kadung namanya dipanggil terkenal di medsos, orang sudah terkenal titelnya di medsos, nggak mau lagi. Itu ustadznya, itu gurunya, itu kiai yang ngajarinya, yang tidak sama sekali punya S, nggak dihargai. Bukan guru saya. Na'udzubillah min. Jangan begitu-begitu. Ulah gos gitunya, nyawinya aja kayak gue. Nah, jangan itu jadi uangnya. Kalau bahasa Palembang, jangan cak itu jadi uang tuh. Roda berputar kadang di atas, kadang di bawah. Yes. Hikmah yang kedua Isra Mi'raj, ayo sekarang kita orang NU budayakan sowan kepada yang lebih tua, yang lebih alim, yang lebih senior. Walaupun orang yang muda tapi ilmunya lebih alim, berarti lebih tua ilmunya. Gini Bung Ge? Monggo itu. Mudah-mudahan nanti dari sini, dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Hufat An-Nadia, nanti akan muncul dari sini hafidh-hafidhah. Amin. Dibimbing oleh ustadz-ustadznya. Dan ustadzmu sudah alhamdulillah sudah S2 MPD. Aku nggak nututi. Sudah nanti saya tahun 2025. Gitu? Maksudnya begini, ilmu itu harus tinggi ya Pak Ibu ya, untuk masa akan datang, sebab sekolah zaman ini sudah mudah daripada dulu mbah-mbah ibu-ibu kita uji. Gitu mungkin. Zaman saya Bu Martini dulu sekolah MTS ku seragam itu 3 tahun tuh seragamnya cuma 1 Bu, nggak ganti. Besok upacara takut nggak kering panggang di nogi. Nunggu sopo kering panggang. Enak setrika, nggak ada setrika ini pakai apa? Arem. Nggak ada setrika, panggang. Tunggu sampai subuh besok. Sekarang baju sudah banyak macam-macamnya, bersih, tapi nggak mau pakai seragam dan seterusnya. Nah, untuk bilang yang ketiga,
hikmah dari Isra Mi'raj ini adalah turunnya kasih sayang Allah, turunnya rahmat Allah. Yang semula sholat sehari semalam 50 waktu, tinggal 5 waktu. Itu gara-gara referensi, gara-gara rekomendasi dari baginda Rasulullah SAW yang meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Delok umate cilik-cilik, delok umate ki kesel-kesel, delok umate pekerjaan macam-macam. Aku yakin percaya Bapak Ibu yang datang ke sini, terutama ibu-ibu tadi datang ke sini wis sisa-sisa tenaga gimana? Isik gelem ngaji meneh. Alhamdulillah. Melihat semacam itu loh, terus lapor baginda Rasul kepada Allah. Terima, mau nih terima wae Bu, mau nih terima, tadinya terima saja. Kamu saya panggil ke sini untuk menerima perintah sholat. Berapa rakaat ya Rasul? 50 waktu. Yes, matur suwun. Nabi sing terima, Nabi Muhammad yang terima. Muhammad Mekah itu saya keterima, Muhammad Purwodadi lain ceritanya. Jangankan 50, 5 kita masih tawar. Dinamatan. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Ini turunnya rahmati Gusti Allah. Turun ketemu sama Nabi Adam alaihi salam, Nabi pertama yang turun ke bumi. Wahai cucuku, bagaimana? Ya nenek, saya sudah dapat perintah sholat. Berapa waktu sehari semalam? 50 waktu. 50 waktu. Umatmu kecil-kecil, pekerjaannya motong, jual sosis seharian. Kalau 50 waktu kasih dong gawe sosis. Kalau 50 waktu nggak jadi motong karet. Kalau itu 50 waktu nggak bisa kamu jadi DPR, nggak bisa jadi bupati. 50 waktu sholat terus John. Minta korting, minta korting nek. Iya korting lagi, naik lagi. Shhh. Ya Allah, saya diberi nasihat senior saya, siapa? Nabi Adam salam, katanya umat saya kecil-kecil, turun minta korting lagi katanya biar nggak beratan umatku. Dijawab, direstui Allah, ya sudah 45, tinggal 45. Turun ketemu Nabi Nuh, berapa perintah sehari semalam sholat? 45 waktu. Hah? 45 waktu. Lihat umatku itu, kaum Samud hebat, gede-gede, sujud aja nggak sanggup, apalagi umat ente kecil-kecil. Paya Mas Pali ke cendek, elek, cil, ganteng. Kecil-kecil nggak sanggup, minta korting, naik lagi korting 35. Ketemu Nabi lain, ketemu lagi, terakhir ketemu Nabi Musa alaihissalam. Jagoan gelut Nabi Musa itu, jagoan gelut. Jangankan nempeleng Bu, suku Kipti 2 orang bertengkar, enggak ditinju, dipisah, modar kabeh loro Bu. Dipisah, mang ojo gelut mang. Jangan lagi nggak ada lah damai kita. Namanya apa ya? Damai tak mati Bu. Bajune Nabi Musa itu bajune ku besi kuningan. Kalau pedang besi cekel Nabi Musa meleleh. Kurang apa gelute Bu? Itu ceritanya. Bojo Mukti, Prabu Siliwangi. Ya Bu ya. Wah, korting. Sampai ke Nabi Musa itulah naik lagi. Tinggal 10 Bu. Korting lagi, akhirnya tinggal 5. Alhamdulillah. Makanya jangan banyakan cerita, nggak usah minta korting lagi. Jenengan kita, saya belum minta korting, Allah sudah korting duluan. Apa katanya dalam ilmu fikih? Engkau kalau sholat mampu sehat, engkau sholat berdiri tidak mampu karena sakit, engkau boleh sholat sambil duduk. Sholat sambil duduk kau tidak mampu karena agak sakit nemen, kamu boleh sholat sambil miring. Sholat miring tidak mampu karena sakit yang nemen, kamu boleh sambil terlentang. Sholat terlentang tidak mampu karena nemen sakitnya, boleh sambil isyarat. Isyarat tidak mampu, boleh sholat dengan hati. Sholat hati tidak mampu, boleh disolati.
Kadang-kadang banyak cerita nih. Dikit-dikit repot, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kesurupan, isya ketiduran. Wis gak ada pilihan, kata wong Palembang dah kate ambian lagi itu. Apalagi diambil, subuh kesiangan, duhur repot, asar perjalanan, maghrib kesurupan, nah isya ketiduran. Nah apalagi nak diambil semacam ini. Maka Umar Rasul, sudahlah, kortingnya sudah banyak bu, sudah banyak, kau bisa banyak cerita. Lakukan, sehat berdiri, gak sehat duduk, duduk gak bisa, miring gak bisa, terlentang gak bisa, isyarat gak bisa, pakai hati itikat, hati gak bisa, bolehlah disolati. Oke? Terus ayo segera sholat, ajilu bis sholat qabla al-faut wa ajilu bit taubah qabla al-maut. Segera sholat sebelum kehabisan waktu dan segera tobat sebelum kehabisan nyawa kita. Ayo sholat, nggak usah kita nunggu kaya. Sholat jangan nunggu jangan nunggu pangkat. Sholat jangan nunggu kita punya. Sholat jangan nunggu duit, dan sholat jangan nunggu khusyuk. Kita sekarang ini maaf ini tuan-tuan pemuda semuanya, zaman ini banyak orang sholat yang sok khusyuk. Satu sholat sok khusyuk banyak sekarang di mana-mana. Ini yang dibilang ketua IMU tadi itu, banyak cabang-cabang, celah-celah, aliran-aliran yang radikal dan sebagainya. Di antaranya masuk melalui agama yang pemuda. Sholat kalau tidak khusyuk tidak sah. Aku mau tanya, IPNU dan IPNU, saya mau tanya, yang sholat khusyuk itu kayak apa? Ini satu hari ya, ada orang semester 8 kuliahnya sekolah tinggi ilmu agama Islam. Saya tanya, soalnya dia ngomongin saya, Ustadz kenapa? Zaman sekarang nih banyak orang sholat tidak khusyuk ya Ustadz, ya banyak orang yang khusyuk. Nah aku tanya, kamu kuliah semester berapa? Semester 8 Ustadz, berarti hampir skripsi selesai ya tuh. Saya tanya, jurusannya apa? PAI. Ya, aku mau tanya tuh, tolong definisikan saya apa khusyuk itu. Dia ngomong gini, Ustadz, khusyuk itu sholatnya harus tidak ingat apa-apa, berarti semabut. Sholatku nggak ingat apa-apa, berarti semabut. Iya toh? Yes. Yang saya sejauh selama ini kita ngaji Ustaz, belum pernah kiai menjelaskan khusyuk rukunnya sholat. Ada nggak? Andai kata khusyuk itu rukunnya sholat, potongan kayak Imam Asfal ini gak bakal khusyuk, gak bakal. Saya jaga khusyuk apalagi jenengan. Jadi khusyuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, bukan dibikin-bikin, bukan digawe-gawe. Khusyuk itu hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang khusyuk itu bagaimana Pak Bu? Kalau kita ingat pada Allah selama satu kali sholat 10 menit, kita murni ingat Allah dari takbiratul ihram sampai salam, kita ingat ke Allah 100% khusyuk. Itu kayaknya siapa orangnya kalau bukan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ini bukan apa-apanya, kita ini Allah, ingat Allah begitu bubar semuanya. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Justru kadang-kadang sebelum sholat nggak mikir opo-opo, begitu sudah takbir mikir opo-opo. Betul? Ayo Pak Kabar, kita sholat ini, saya mana khusyuk? Allah Akbar. Saya salat maghrib, Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama aman, kedua aman, rakaat ketiga Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dindin, enak sing ngepel yang jopo. Mobil ngepel Pak Kabar, dindin aku yang ngomong, usik sholat. Lisan ki ngomong Fatihah, tapi hati ngomong usik sholat. Khusyuk nggak ngono iki? Nah, siapa nggak ngono iki? Yo sawae. Wong wuduke sempurna, ruku sujud sempurna. Sing nggak iku cuma atine. Gitu? Nah, itu kita. Loh, andai kata khusyuk itu masuk rukun, enggak bakalan kita tuh masuk, enggak ada yang masuk. Tapi kalau definisi khusyuk yang semacam ini, insya Allah kita masuk. Allahumma amin. Jangan khawatir, saya kasih tahu. Yang pertama, wasta'inu bis sholah wa innaha lakabiratun
illa alal khosyiin. Ustaz, surat apa kita? Al-Baqarah. Kita dending surah apa aja? Ya. Illa alal khosyiin. Dirikanlah sholat itu, sesungguhnya itu sholat sangat berat. Illa alal khosyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat ini nggak khusyuk, berat. Nah, dijelaskan khusyuk itu apa? Di belakang. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Khusyuk menurut versi surah Al-Baqarah, orang yang sholat khusyuk adalah orang yang ketika sholat, karena alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Geleme de sholat itu, dia mau sembahyang itu karena dia percaya, yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak berani ninggali sholat karena perintah Allah, dan dia yakin bahwa dengan sholat atau tidak akan ketemu dengan Gusti Allah. Nah, itulah yang dibilang khusyuk. Justru kita manusia umum ketika belum sholat nggak mikir apa-apa, begitu sudah takbir jadi mikir apa-apa. Ibu-ibu biasa masak jam berapa sore? Itu jam 4 sore, ya tak? Jam 2 ada tukang ikan sayur tak? Habis pengajian muslimat balik ke rumah jam 2, sholat duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah. Budi, sayur. Ibu mikir, Pak. Sayur apa ya, Bapak? Allah terong kena. Ngambil calo sampai kasih langsung cari Allah. Jadi sholat kita isinya ke calo terhasil. Ini kape, betul. Ya benar. Bapak-bapak yang ahli merokok, sebelum sholat tuh koreknya hilang. Mau merokok, hai, mana koset Pak? Mana koset Pak? Cari, mana koset Bapak tuh? Yang sembahyang bela dulu, kaget dulu cari korek. Allahu Akbar. Di sini korek. Nggak taunya korek tuh dikantongi. Duh, nih nggak sholat, nggak ketemu korek. Halo, Bu, Pak, khusyuk nggak khusyuk sembahyang, terima nggak terima sembahyang, khusyuk itu haknya Allah, nanti hadiahnya untuk kita, gitu. Terima apalagi, haknya Allah yang terima, bukan Pak RT, bukan Pak Yai, bukan, yang terima itu Gusti Allah. Mau dikasih tahu lagi? Mau kasih tahu lagi? Ada yang lebih menyejukkan lagi, ada yang menyenangkan lagi. Di dalam hadis kursi Allah sebutkan yang artinya, aku tahu sholatmu pikirmu kemana-mana, aku tahu sholatmu hatimu melayang kemana-mana, aku tahu hatimu sholat beraya kemana-mana, tapi karena engkau kupanggil mau datang, aku maafkan engkau. Alhamdulillah. Makanya jangan nunggu khusyuk sih. Apa dikira khusyuk gini? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah deh, sementing kita sholat, terima gak terima, usuk itu hadiah Allah Subhanahu. Bahkan ada tadi yang ada menyebutkan pikiran yang bikin Allah, hati yang bikin Allah, otak yang bikin Allah, memori otak yang bikin juga Allah. Maka kita serahkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Serah jiwa dan ragaku. Terakhir penutup, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad. Pak Ketua tadi mengatakan bonus demografi tahun 2030. Ini saya sampaikan, saya jelaskan apa itu bonus demografi. Bu, sering kita kan bonus pulsa, bonus harga, gitu, bonus Alfamart, bonus Indomaret. Ini ada bonus demografi. Itu nanti diperkirakan terjadi tahun 2030. Ini Ustaz, saya juga ikut mendengarkan ini pidato ini dari Kemenaker, juga pidato Bapak Presiden langsung. Diperkirakan
2030 nanti akan terjadi bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah peledakan usia kerja, peledakan usia produktif pencari kerja. Bosope poro dadi ini tahun 2030 nanti akan rebutan pekerjaan. Tolong Ibnu, IPPNU, sahabatku, pemudaku, anak-anakku, ponaanku semua, ingat 2030 nanti kompetitor kita, berarti kompetitornya buatan dia. Yes, gini, aku ngomong ini butuh alun-alun gitu ya. Kompetitor niku lawan kita bisa rebutan cari kerja di kantor, di sekolah, di perusahaan, di jalan, di bisnis, di pasar. Bukan cuma Lembang Linggau, Palembang Linggau, bukan lawan kita Bengkulu Palembang, bukan lawan kita 2030 anak-anakku Ibnu IPPNU, pemuda hari ini yang sedang MTS, yang sedang SMP, yang sedang SMA. 2030 nanti lawanmu Korea, Cina, Australia, Eropa, Jepang. Ya datang kikak lah calat galai ngok tanah kita ya, ngerti nggak? Betul ngerti? Susah nih ngomongnya. Enggak bu, sing tekaring ini ya, dia ngerti ya. Sing bakal tekaring negarane dhewe ki engko tahun 30 ki dudu lawan Palembang karo Lingga ke dudu lawane dhewe anak-anake dhewe sing kaya ki lawane Australia, Korea, Jepang, Eropa, Amerika. Kia bakal teko rene dheweke wis pada pinter-pinter kabeh, anake dhewe isih kaya ini baen. Yusuf so. Di Palembang zaman. Kalau di Palembang zaman. Inilah tanggung jawab kita tadi, lebih berat tadi itu. Anak-anak kita tuh, saya ini berjalan dari sini ya, Lakitan, terus Mubah, Banu Asin, terus saya sampai ke daerah Pulau Rimau sana tuh. Yang lebih parah itu uangnya kudungan. Itu Ustaz. Jadi yang lebih parahnya itu ada pula yang kerudung muslimat juga. Tapi yang di sini enggak lah. Amin. Besok 2030 lawan kita rivalitas kita, kompetitor kita, lawan kita bisnis cari kerja. Yang mau ke PT, mau Alfamart, Indomaret, supermarket, itu bukan wong kita sini Palembang Lingga, bukan. Tapi lawan kita Jepang, Korea, Australia, kemudian Eropa dan Amerika. Wis pinter-pinter kabeh. Tekor ini masuk di dalam pondok ini. Iki sini tanah iki apa? Emas. Ini sini apa? Timah. Ini emas. Ini ada, dia tahu semua. Kita ngerti nih narkoba. Ingat tuh anak-anakku muda, narkoba ini perusak yang ampuh untuk masyarakat masa depan. Dan ada yang lebih ampuh lagi, bukan narkoba. Kalau narkoba orangnya pilihan, narkoba tempatnya pilihan, kalau sabu duitnya pilihan. Tapi kalau HP semua, dari belum pakai rambut sampai rambutnya habis, semua pegang HP. Dari belum tidur sampai tidur lagi pegang HP. Tergantung, dunia positif negatif ada di tangan Anda semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Hamdan lillah, hamdan syakirin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal Allahumma inna min salamin bijina ya jamina wa tawbana min jamina wa tubayna min sir wa tanfa'na min al-amri wa tubayna min sir wa fa'alna dhunubana innaka antas-sami'ul 'alim rabbana azwajna dhurriyyatina min dhurriyyatina rabbana taqabbal minna Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa bi syafa'atil Qur'an
wa bi karamatil Qur'an wa bi mu'jizatil Qur'an wa bi nuril Qur'an Allahumma nawwir qulubana wa azwajana wa anta mutamidana bi nuril Qur'an wa bi hadayatil Qur'an wa bi Qur'an wa bi karamatil Qur'an wa bi shahadatil Qur'an Allahumma inna nas'aluka al-huda jannah Allahumma jannah minna wal muslimin wal muslimat Allahumma la ilaha illa anta أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل بيننا إماما ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا يا رب العالمين. Kesimpulan dari judul yang keempat tadi, yang keempat terakhir tadi, kesimpulannya anak wong NU ojo mau ngaji to, nggih. Sekolah sidur sampai kuliah, nggih. Insyaallah menghadapi 2030 siap, insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.